Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah sampai kepada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA, IPS dan Bahasa, yaitu kita sampai kepada pembahasan bab hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Adapun penjelasan tentang materi ini, acuan kita yang pertama adalah pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baiklah anak-anakku sekalian, orang tua itu adalah orang yang sudah menjadikan kita berbudi pekerti yang baik, sudah membesarkan kita, dan selayak dan patut bagi kita untuk selalu menghormati orang tua kita dalam keadaan apapun. Di dalam bagaimanapun keadaan orang tua kita, baik sudah tua, renta, sudah sakit, kemudian sudah lemah, maka kita sebagai anak harus tetap menghormati dan menyayangi orang tua kita sebenar-benarnya, sebagaimana orang tua kita memberikan rasa sayang kepada kita dikala kita waktu kecil sehingga dewasa ini. Baiklah, acuan yang pertama adalah di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini adalah kunci sukses bagi kita agar kita termasuk orang yang berbakti dan menyayangi orang tua kita. Tetapi Allah memberikan suatu kewajiban kepada kita, itu selalu didahului dengan kewajiban kita terhadap Allah. Mengapa seperti itu? Karena agar apa yang kita lakukan ini, terutama kita sebagai anak untuk menghormati orang tua dan guru kita, ini menjadi lebih fokus dengan cara pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ibadah. Mengapa selalu diawali seperti itu? Di antaranya yang kita ketahui adalah kewajiban kita, yaitu harus menyembah kepada Allah dan jangan sekali-kali kita menyembah kepada selain Allah. Dengan firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, kalimat ini, perintah ini adalah agar kita menjadi fokus untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, karena selalu diawali dengan ibadah kepada Allah, karena kewajiban kita adalah semuanya kepada Allah dulu, daripada untuk beribadah kepada hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan. Nah, setelah itu, kalau kita sudah betul-betul beribadah kepada Allah dan tidak menduakan Allah, barulah kita diberikan konsep untuk keberhasilan kita agar kita sebagai anak bisa sukses dan masuk kepada kriteria
anak yang berbakti, menyayangi orang tua dan guru kita. Yang pertama adalah pada ayat surat Al-Isra ini, pada surat Al-Isra ayat 23-24 ini adalah rumus yang pertama, wabil walidaini ihsanan. Jadi di dalam ayat ini pokok kunci kita adalah wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua kita. Seperti apakah berbuat baik kepada orang tua kita itu? Setidaknya minimal yang kita lakukan adalah menjadikan hati kedua orang tua kita itu bahagia dengan tingkah laku kita. Apalagi kita sebagai siswa SMA yang memang emosinya masih labil, kadang-kadang susah untuk berbuat baik yang seminimal seperti tadi. Hatinya orang tua menjadi senang adalah suatu perbuatan yang baik bagi kita, karena hati orang tua kita pun akan senang dengan tingkah laku kita memang ketika baik. Berbeda lagi kalau tingkah laku kita sebagai siswa ini kurang baik, sehingga hati kedua orang tua kita akan menjadi sedih. Nah, ini yang kita rasakan sebagai siswa biasa-biasa saja, tetapi menurut orang tua ini akan menyakitkan hatinya. Anak-anakku sekalian, kenapa kita harus berbuat baik terhadap kedua orang tua kita? Karena imma yablughana indakal kibaro ahaduhuma. Karena orang tua kita ini adalah yang telah membesarkan kita. Jika salah seorang di antara keduanya itu berusia lanjut dan bahkan di dalam keadaan orang tua kita sudah berusia lanjut, ini akan banyak kewajiban kita sebagai anak untuk menjaganya dan menyayanginya. Orang tua itu tidak pernah hitung-hitungan dengan anaknya ketika mengurus anaknya dari sejak kecil sampai dewasa. Maka oleh karena itu kita sebagai anak pun jangan hitung-hitungan dengan orang tua, karena orang tua pun secara ikhlas, karena dilapisi dengan cinta dan kasih sayang terhadap kita untuk menjaga kita sehingga kita menjadi dewasa sampai saat ini. Anak-anakku sekalian, rumus yang kedua, tanda kita menyayangi orang tua kita itu adalah fala taqul lahum ma'uf. Jangan sekali-kali kalian itu apabila diperintah menolak, baik dengan kalimat seperti apapun. Seperti ketika kita disuruh dengan bilang nanti, ntar saja, atau tunggu dulu dan sebagainya. Nah, ini juga adalah termasuk kalimat-kalimat agar kita tidak termasuk kriteria orang yang menolak ketika diperintah oleh orang tua. Setidaknya kita berikan alasan dulu. Contoh, ketika kalian baru pulang sekolah, bilang saja ketika disuruh untuk membeli gas atau ngisi galon atau membelikan bumbu ke warung ketika ibu kita sedang masak, maka kita ucapkan nanti saya lakukan, tetapi mau menyimpan tas atau mengganti seragam dulu. Nah, itu lebih baik daripada kita menolaknya dengan keadaan kita sebagai anak yang baru pulang sekolah dalam keadaan capek. Anak-anakku sekalian, rumus yang ketiga, wala tanharhuma. Sebagai anak, jangan sekali-kali ini membentak kepada orang tua, apalagi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang begitu menohok, yang akibatnya akan menyakiti hati orang tua kita. Saya yakin kalian memiliki hati yang tulus, memiliki hati rasa sayang terhadap orang tua. Tetapi dikala waktu yang memang tidak terasa oleh kalian, dalam posisi kalian sebagai anak itu dalam keadaan yang memang kurang pas dengan hati kalian, kadang-kadang kalian itu menyentak atau membentak orang tua, baik kepada ibu maupun kepada bapak.
Padahal di dalam surat Al-Isra sudah dilarang bagi anak atau bagi kita sebagai anak untuk tidak membentak orang tua atau membentak keduanya. Rumus yang keempat adalah waqul lahuma qaulan kariman. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kita itu bapak dan ibu kita dengan ucapan-ucapan yang bagus, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang sopan. Kenapa? Karena dengan ucapan-ucapan yang sangat bagus terhadap kedua orang tua kita itu, orang tua kita akan merasakan nyaman, merasa senang hatinya dengan ucapan-ucapan kita. Dan bahkan orang tua merasa berhasil mendidik kita dengan sopan santun yang lebih diutamakan, atau adab dan akhlak kita sebagai anak itu dibuktikan dengan ucapan-ucapan yang sangat baik. Mohon maaf, jangan sampai di suatu waktu kamu atau kalian sebagai siswa yang memang usianya emosinya sangat labil mengucapkan kalimat-kalimat kotor terhadap orang tua. Meskipun ada saja sebagian ya, di zaman sekarang ada anak-anak yang memang tidak memiliki adab dan akhlak terhadap orang tua. Nah, kalau memang seperti itu, berarti anak yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau tidak sopan terhadap orang tua itu tidak termasuk kriteria anak yang soleh atau solehah. Anak-anakku sekalian, adapun rumus yang kelima agar kita menjadi anak yang termasuk kriteria berbakti dan menyayangi orang tua, wahfid lahu majanaha dzulli minar rahmah. Kepada kita diwajibkan untuk bertawaduk atau merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Artinya merendahkan itu ketika memang posisi kita sebagai anak memiliki kesalahan yang memang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, kemudian orang tua kita menasehati, maka tundukkanlah kepala kita, dengarkan ucapan orang tua, nasihat orang tua, kemudian dimasukkan ke dalam hati dan lakukan. Dan apabila itu kesalahan bagi kita, maka rubahlah, jangan sampai kita ulangi kembali. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak yang merasa lebih gagah daripada orang tuanya. Memang kalau secara fisik bahwa anak itu lebih gagah daripada orang tua, kan orang tua itu lama-kelamaan juga merasa payah, merasa renta dan merasa lemah. Maka kita sebagai anak jangan sekali-kali mengangkat kepala kita di depan orang tua kita. Kewajiban kita hanyalah tunduk, patuh, dengarkan nasihatnya, agar kita termasuk orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir dari kriteria-kriteria yang tadi kita sebutkan agar kita termasuk anak yang berbakti dan sayang terhadap orang tua, diantaranya berbuat baik yang pertama, yang kedua adalah tidak pernah mengucapkan kemudian tidak pernah membentaknya, yang ketiga, yang keempat mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan, dan yang kelima menundukkan di depan orang tua kita. Karena semuanya itu kita merasa bahwa orang tua kita ini yang sudah mengurus kita dari kecil sehingga dewasa. Maka kewajiban bagi kita waqur rabbirhamhuma, mendoakan kepada kedua orang tua kita yang sudah mengurus dan membesarkan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, ini rumus yang harus kita lakukan, yang Allah berikan bagi kita agar kita menjadi anak yang berbakti dan sayang kepada orang tua. Kemudian selanjutnya, mengapa kita harus berbuat baik dan sayang terhadap kepada orang tua kita? Dan apabila kita sudah melakukannya dengan 5 pola konsep yang Allah berikan kepada kita tadi, karena tujuannya kita sebagai anak agar mendapatkan keridhaan Allah semata. Dan jangan sampai kita tidak termasuk anak-anak yang berbakti. Mengapa? Sebab karena orang tua kita pun adalah manusia biasa
memiliki perasaan hati biasa dan kadang-kadang merasa marah kepada kita. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu, kita bisa lihat di dalam satu hadis riwayat Baihaqi, kalimatnya adalah ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, ini yang akan jadi acuan kita supaya kita terhindar dari marahnya Allah. Karena marahnya orang tua meskipun tidak diungkapkan dalam hatinya, tetapi Allah itu a'lamu, lebih mengetahui hati manusia. Sehingga kalau orang tua marah, maka Allah pun akan marah kepada kita. Jangan sampai Allah marah atau murka, karena kemurkaan Allah itu ketika memang sudah dibuktikan dengan sebenar-benarnya, ini akan menjadikan manusia itu celaka dan bahkan bisa jadi nanti menjadi ahli neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsep agar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Beberapa konsep yang kita dapatkan dari hadis ini, karena hadis yang berbunyi an Abdullah radhiyallahu anhu qol, ketika Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu amalan yang menjadikan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah?" Wahai Rasulullah, amal apa, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah bersabda, as-sholatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Mungkin kita ini belum masuk kriteria orang-orang yang selalu sholat tepat waktu, karena kita ini sebagai manusia biasa, apalagi banyak anak-anak sekolah atau siswa seperti kalian ini kadang-kadang mengulur-ngulur waktu meskipun memang sudah tahu waktu datangnya sholat. Tetapi meskipun seperti itu, masih bagus kalau melakukannya meskipun itu terlambat 1 jam atau 1,5 jam. Yang penting ketika tidak sholat tepat waktu, kita melakukan sholat sesuai anjuran agama Islam dan sesuai keinginan Allah dengan waktu-waktu sholat tertentu. Kemudian Abdullah bertanya kembali kepada Rasulullah, summa ayun ya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, ini nomor 2, suatu amalan yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua sesuai bahasan yang kita bahas kali ini. Dan rumus berbakti kepada orang tua tadi ada di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Kemudian Abdullah bertanya kembali kepada Rasulullah, summa ayun wahai Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala, bersabda Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, yaitu pekerjaan yang dicintai oleh Allah, ini jihad di jalan Allah. Maksud jihad di sini adalah bagi kita bukan berperang, karena berperang itu sekarang sudah tidak ada, tetapi kita harus berperang melawan hawa nafsu kita. Di antaranya memerangi hawa nafsu kita untuk tidak berbuat durhaka kepada orang tua dan guru-guru kita. Baiklah anak-anakku sekalian, sekecil apapun ibadah kita dan sebagus apapun ibadah kita kalau kita lakukan dengan ikhlas. Jadi acuan bagi kita sebagai anak bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan minimal kita mengikuti anjuran Allah yang tertuang di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Baiklah anak-anakku sekalian, ini pembahasan bab kita tentang menghormati orang tua dan guru kita. Adapun untuk guru itu juga tidak jauh berbeda konsepnya dengan Al-Isra 23 dan 24.
Tapi guru itu adalah orang tua yang kedua bagi kita, karena sesungguhnya guru pun adalah yang membimbing kita, yang mengajarkan kita, yang memberikan ilmunya kepada kita sebagai siswa. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tetap belajar dan selalu berusaha menjadi anak yang terbaik bagi orang tua kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.